Hai Positive People, kita melanjutkan share pengajaran kita dalam Matius pasal 28. Kali ini mengambil ayat 5 sampai 10. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-murid ia bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan ketakutan dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara kekasih dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa kebangkitan Kristus bukan hanya momentum sejarah bahwa Yesus pernah bangkit, tetapi kebangkitan Yesus juga adalah kuasa yang sanggup mengubahkan kehidupan manusia. Karena sebelum kebangkitan Yesus, murid-murid Yesus dalam keadaan yang begitu takut. Mereka takut akan orang banyak. Mereka takut terhadap orang Yahudi. Mereka takut kepada orang-orang Romawi. Mereka takut bahwa mereka akan mengalami seperti yang Yesus alami. Kita bisa melihat bahwa kebangkitan Kristus bukan hanya mengubah sejarah, tetapi adalah suatu momentum di mana setiap orang percaya diubahkan, diberi kuasa dan menjadi agen perubahan. Nah, kita belajar ada dua tanda dari orang yang mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Yang pertama, mereka ingin memberitahu tentang Yesus yang hidup kepada semua orang. Ayat yang ke-8, perempuan-perempuan ini segera pergi dari kubur itu dan dengan takut dan dengan sukacita yang begitu besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Perempuan-perempuan itu menyaksikan Yesus bangkit, kubur kosong, tidak ada lagi Yesus. Mereka segera berlari dengan cepat dan dengan sukacita untuk memberitahu kepada orang-orang dan kepada murid-murid Yesus yang telah mundur dari jalan Tuhan. Jadi, bila kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Yesus hari ini, kita pasti memiliki beban untuk memberitakan Injil kepada semua orang, termasuk kepada anak-anak Tuhan yang telah mundur, yang telah kecewa, yang udah lagi gak ikut jalan Tuhan. Inilah tugas kita untuk menyampaikan kabar baik dan membawa mereka kembali kepada jalan Tuhan. Kenapa? Karena setiap kali orang berjumpa sama Tuhan pasti punya hati untuk melayani. Saya teringat dengan perempuan Samaria, di mana ketika perempuan ini berjumpa dengan Yesus, perempuan ini punya 5 pria selingkuhan dalam Yohanes pasal 4. Perjumpaan wanita ini dengan Yesus membuat wanita ini akhirnya meninggalkan kehidupan lama, menyerahkan hidupnya kepada Yesus, dan kemudian dia kembali ke kampung halamannya, dan dia bawa satu kota kepada Tuhan Yesus. Siapa saja yang berjumpa sama Tuhan pasti punya hati untuk melayani. Saya teringat dengan Saulus dalam perjalanan ke kota Damaskus untuk membunuh orang-orang Kristen di kota Damaskus. Dia berjumpa dengan terang yang besar, dan terang itu Yesus sendiri berkata, "Saulus, Saulus, mengapa seringkali kau menganiaya aku?" Saat itu juga dia tinggalkan niatnya membantu orang Kristen. Dia menyerahkan hidup kepada Yesus, dan kemudian dia memberitakan kabar baik. Siapa saja yang berjumpa sama Tuhan pasti punya hati untuk melayani. Harusnya setiap kali kita ketemu Tuhan di kamar pribadi, habis kita baca firman Tuhan, habis kita pergi beribadah, kita punya hati lebih besar untuk memberitakan kabar baik. Kalau kita gak punya lagi hati untuk memberitakan kabar baik, berarti ada sesuatu yang salah dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Goal kekristenan itu bukan diselamatkan, tapi goal kekristenan menyelamatkan yang lain. Jadi jangan bangga kalau Anda tuh diselamatkan, banggalah kalau Anda bisa menyelamatkan yang lain. Karena gak banyak orang tahu Tuhan Yesus. Tugas kita lah yang memperkenalkan Yesus. Ada begitu banyak orang-orang yang telah mundur dari jalan Tuhan. Tugas kita lah untuk membawa mereka kembali kepada jalan Tuhan agar mereka jangan binasa. Dan yang menarik adalah setiap kali orang memberitakan kabar baik, Kisah Rasul 1 ayat 8, maka kita akan disertai oleh tanda-tanda ajaib, kuasa dan Roh Kudus. Makanya jemaat di mula-mula mereka kenapa seringkali mengalami tanda-tanda mujizat. Orang yang mati bangkit, lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar.
Karena mereka sering memberitakan Injil. Sedangkan kenapa orang Kristen di akhir zaman ini jarang kali mengalami kuasa Tuhan? Karena selalu ada di dalam 4 tembok gereja, selalu ada di dalam kamar. Kita gak mau memberitakan kabar baik, sehingga akhirnya kita gak bisa lihat kuasa Tuhan. Justru di momen pandemik seperti ini, ada begitu banyak orang yang sedang mengalami kesusahan, ada begitu banyak orang yang sedang mengalami penderitaan. Inilah waktunya untuk kita memberikan harapan buat mereka, agar mereka bisa mengenal Tuhan. Dan yang menarik, inilah momennya untuk kita memberitakan Injil, sehingga ketika mereka dipanggil Tuhan, mereka tahu tujuan mereka bukan neraka tapi surga. Amazing dan luar biasa. Yang kedua, tanda dari orang yang mengalami kuasa kebangkitan Yesus, kita akan menjadi orang-orang yang mendekat kepada Tuhan Yesus dan menyembah Yesus. Ayat yang ke-9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka, itu perempuan-perempuan itu, dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Perempuan-perempuan ini begitu dalam perjalanan cepat-cepat untuk memberitakan tentang Yesus bangkit. Dia berjumpa dengan Yesus di tengah jalan, dan perempuan itu langsung mendekat kepada Yesus, sujud menyembah di kakinya. Satu gambaran orang-orang mengalami kuasa kebangkitan Yesus, pasti dia menjadi penyembah Yesus. Dia bukan lagi menyembah ambisinya, dia bukan lagi menyembah hobinya, dia bukan lagi menyembah apa yang ada di sekelilingnya, tapi mereka menyembah Yesus yang hidup. Menyembah artinya proskuneo dalam bahasa Yunani, yang artinya adalah tukis, mencium. Dan ketika seorang suami dan istri saling punya hubungan yang intim, punya intimacy, maka akan melahirkan buah hati atau keturunan. Sama hal ketika kita punya hubungan sama Tuhan, ketika kita intim sama Tuhan, maka akan lahir perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa analisa, selama kita jadi orang Kristen, selama kita melayani Tuhan, selama kita sudah dibaptis, selama kita ikut ibadah, apakah kasih kita bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Sukacita kita bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Apakah perkataan kita masih sering sia-sia atau berkualitas? Apakah kehidupan kita jadi batu sandungan atau justru menjadi buah bibir yang memuliakan nama Tuhan? Apakah kehidupan kita masih takut untuk memberitakan kabar baik atau berani untuk memberitakan kabar baik? Karena harusnya setiap kali orang berjumpa sama Tuhan, setiap kali orang habis menyembah Tuhan, pasti ada perubahan yang terjadi dalam kehidupannya. Maka saya heran kadang dengan orang Kristen yang masih suka ngomel-ngomel, yang masih suka jatuh bangun dalam dosa yang sama, yang masih suka bahkan gak bisa berubah. Pasti ada sesuatu yang salah dalam perjumpaan dengan Tuhan. Karena setiap kali orang menyembah Tuhan, pasti hidupnya gak pernah sama lagi. Dan yang menarik, Daud berkata dalam Mazmur 19 ayat 164, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Daud memuji Tuhan 1 hari 7 kali. Berarti kalau dibagi 24 jam, setiap 3,5 jam Daud menyembah Tuhan. Nah, orang Muslim kalau berdoa 1 hari 5 kali. Orang Yahudi kalau berdoa 1 hari 3 kali. Daud kalau berdoa menyembah Tuhan 1 hari 7 kali. No wonder Daud punya perubahan hidup yang begitu drastis sekali, yang begitu nyata, sehingga dari orang yang hidup dalam dosa, orang yang begitu jahat, berubah jadi orang yang begitu berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Karena dekat sama Tuhan membawa perubahan yang begitu nyata. Saya percaya ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita mengalami Tuhan, pasti kita mengalami perubahan yang dahsyat. Itu sebabnya ambillah komitmen untuk selalu ada waktu pagi hari, siang hari, dan malam hari untuk kita menyembah Tuhan, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang menarik, orang-orang Yahudi itu terkenal kaya, terkenal pinter, tapi terkenal pelit. Nah, ketika orang Yahudi ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus, mereka menyembah Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 2, akhirnya orang-orang Yahudi ini menjadi orang-orang yang murah hati. Orang yang kikir jadi murah hati, orang yang sombong jadi rendah hati. Dan bahkan Petrus yang pernah menyangkal Yesus 3 kali, yang pernah mundur dari Tuhan, ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia menyembah Tuhan, menyembah Roh Kudus dalam Kisah Rasul pasal 2, dan kemudian dia memberitakan Injil, 3.000 orang diselamatkan.
Dan tentara Romawi berkata, kalau kau beritakan Injil lagi, kami tangkap kamu. Bahwa Petrus berkata, aku gak takut. Dia terus memberitakan Injil sampai kemudian Petrus ditangkap di Roma. Dan kemudian dia berkata, aku gak layak, hanya cuman ditangkap dan disalibkan seperti guru saya. Saya minta untuk disalibkan dengan cara yang lebih berat, yaitu disalib terbalik. Wow, coba kita terbalik sekitar setengah jam, maka darah dari mata kaki kita mulai mengkerucut ke arah otak kita. Begitu darah mengalir di otak kita, itu rasa sakit seperti dirajam batu, seperti jedotin sama tembok. Petrus begitu dia disalib terbalik, dipaku, dan kemudian darah mengalir di hidungnya, di telinganya, dan ketika dia teriak, darah muncrat di kedua urat nadinya. Sejarah menulis bahwa Petrus matinya seperti teri ikan asin, tapi tidak menyangkal Yesus. Suatu hal yang luar biasa. Mungkin kita pernah mengalami kegagalan, mungkin kita pernah mundur dari Tuhan, mungkin kita pernah kecewa dari Tuhan, mungkin kita pernah melakukan begitu banyak dosa. Tapi waktu dan saatnya untuk kita kembali kepada Tuhan, maka Dia akan memulihkan keadaan kita dan menjadi orang-orang yang berubah, menjadi orang-orang yang berani, menjadi orang-orang yang produktif. Nama Tuhan ditinggikan. Kita belajar hari ini tanda dari orang yang mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Yang pertama, mereka ingin memberitahukan tentang Yesus yang hidup kepada semua orang. Dan yang kedua, tanda daripada orang mengalami kebangkitan Yesus, mereka menjadi penyembah-penyembah Yesus yang benar dan kehidupannya berubah. Live a better life. God bless you. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.